ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung tepat waktu. Kalau dari link yang sudah kita bagikan, hampir 200 yang berpartisipasi mengisi link, artinya akan ikut dalam webinar ini. Tapi karena ini sudah jam 3 sore, kita harus tepat waktu, walaupun baru 40 atau 50 partisipan, kita akan segera mulai. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi sudah mengikuti webinar yang rencananya akan rutin kita adakan untuk menambah wawasan, pengetahuan bagi guru-guru sekolah menengah atas dan SMK se-Bali. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya, Vina Kaska dari Kampus Akubang yang akan memandu kegiatan ini. Dan tentu saja terima kasih banyak untuk dua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Ada Ibu Ninengah Nuadi SPD MPD. Beliau Vidya Prada, ahli media dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Bali. Selamat sore Ibu Nuadi, terima kasih sudah bergabung. Dan satu lagi psikolog kita yang keren banget, ganteng, karena cowok, ya, Pak Hari Imam Wahyudi, sarjana psikologi, psikolog certified hipnoterapi juga. Beliau dari Biro Psikologi Dian Selaras Psikologi di Denpasar. Dan tentu saja terima kasih saya yang sangat tinggi, tidak terhingga untuk Bapak Ibu yang sudah join untuk hari ini. Sebelum kita akan mulai, izinkan saya mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik Bapak Ibu, kita tentu bisa mengadakan kegiatan ini, event ini, tentu saja atas berkenan Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan sehat, kita diberikan waktu untuk bisa mengupgrade diri kita, menambah wawasan kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai pendidik sehari-hari demi meningkatkan kapasitas anak didik kita. Dan kami dari Kampus Akubang sangat berterima kasih karena mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di Provinsi Bali. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu guru yang kalau saya tidak salah pesertanya ada yang kepala sekolah, kemudian ada juga yang guru, wakasek mungkin dan sebagainya ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin ada yang belum begitu paham apa itu Kampus Akubang atau siapa sih sebenarnya yang mengadakan kegiatan ini gitu. Baik, izinkan saya menjelaskan sedikit Bapak Ibu. Kampus Akubang ini berada di Jalan Dewi Madri 3 Renon di Denpasar. Dan kami berdiri sejak tahun 2014, tapi secara resmi beroperasional tahun 2015 ya. Kemudian awalnya Kampus Akubang ini memiliki izin, walaupun izin itu sampai sekarang masih berlaku, adalah sebuah lembaga pelatihan kerja yang dikeluarkan izinnya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kota Denpasar, yang mana kami memberikan pelatihan 1 tahun, 2 tahun, bahkan short course 1 bulan sampai dengan 3 bulan bagi anak-anak lulusan SMA maupun para pekerja untuk meningkatkan skill dan memiliki kompetensi, sertifikasi kompetensi. Pada perjalanannya kami menganggap penting untuk meningkatkan skill secara administrasi bagi anak didik kami. Maka kemudian kami bekerja sama dengan Universitas Triatma Mulia yang ada di Dalung untuk menyelenggarakan program sarjana atau strata 1 dan strata 2 atau S2 di Kampus Akubang. Maka kami menyebutnya di Kampus Akubang untuk program akademik S1 dan S2, kita menyebutnya dengan Universitas Triatma Mulia Kampus Akubang. Kurikulumnya sama seperti yang dikeluarkan oleh pemerintah, hanya saja yang kita berikan di Kampus Akubang sedikit berbeda dengan di kampus pusat karena kami akan menggabungkan, mengawinkan antara knowledge yang diberikan lewat kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sekarang dengan pelatihan-pelatihan dan skills yang akan kita berikan kepada peserta didik kita atau mahasiswa untuk mereka keluarannya nanti siap bekerja.
Dan Astungkara sampai dengan sekarang hampir 100% semua lulusannya terserap di industri, dan industri mengakui bahwa mereka tidak hanya pandai dalam tanda kutip di bidang akademik, tetapi mereka juga mumpuni bisa bekerja gitu. Jadi sudah siap bekerja. Jadi itu sekilas untuk gambaran kampus Akubang, Bapak Ibu. Dan kita membuka hanya satu fakultas kalau yang di Denpasar di kampus Akubang, yaitu Fakultas Ekonomi dan Pariwisata. Jadi ada jurusan S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Kita juga membuka kelas reguler pagi hari dan kelas karyawan sore hari. Kita juga membuka kesempatan untuk anak didik Bapak Ibu nanti bila ingin mendapatkan beasiswa yang akan kita biayai 100% biaya pendidikan. Ada dua yang memberikan beasiswa di kampus Akubang, satu secara pribadi dari Bapak Alex Purnadi Chandra. Beliau adalah founder atau pendiri dari kampus Akubang sekaligus founder dari BPR Lestari. Kemudian mulai tahun ini kami juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan beasiswa bagi calon mahasiswa yang diberikan langsung oleh BPR Lestari dengan nama Generasi Lestari. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, dan juga ada program S2-nya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memang berminat untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Karena sepertinya kalau jadi guru sekarang udah nggak cukup S1 aja ya, sudah harus S2. Kita dituntut untuk sekolah terus dan belajar terus sehingga kita bisa memberikan banyak hal baik bagi peserta didik. Baik, itu sekilas tentang Akubang Bapak Ibu. Mudah-mudahan berkenan, dan nanti pada saat kita melakukan webinar ini kita akan membagi menjadi beberapa bagian supaya kita sama-sama enak mengikutinya. Yang pertama nanti akan ada pemaparan dari Ibu Nuadi, kemudian break sebentar, dan ada pemaparan dari Pak Hari. Setelah dua pemateri memberikan informasinya Bapak Ibu, maka baru saya akan membuka ruang tanya jawab. Jadi supaya nanti kita sama-sama bisa fokus, bisa mendengarkan pemaparan dari dua narasumber itu ya. Nanti bentuk tanya jawabnya bisa raise hand, bisa ditulis di kolom chat, bisa juga langsung berdialog. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, mohon kiranya untuk memperhatikan atau melihat di kolom chat link absensi, link kehadiran, karena nanti itu penting untuk kita merekap siapa-siapa yang memang bergabung di kegiatan ini untuk kita buatkan sertifikatnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kenapa kami Kampus Akubang melakukan webinar ini? Karena ada bisik-bisik tetangga, bukan bisik-bisik tetangga sih ya, ada pembicaraan kok kayaknya sekarang itu guru, dosen itu sama pusingnya melakukan kegiatan belajar mengajar gitu. Siswanya sendiri, anak didiknya sendiri juga bingung nih mau ngikutin yang mana, apalagi yang punya kakak dan adik yang kemudian ternyata kurikulumnya berbeda antara yang kurikulum kalau saya tidak salah tahun 2013 ya Bu Nuadi, kalau yang terakhir ya Bu ya, kurikulum tahun 2013, kemudian ada kurikulum Merdeka. Nah, tapi kalau begitu saya baca-baca kurikulum Merdeka ini, terutama untuk yang di kampus ya, Bapak Ibu, mungkin hampir mirip seperti yang di SMA, SMK juga, itu sebenarnya menarik gitu, karena diminta kita sebagai pengajar juga tidak hanya memberikan materi dalam bentuk textbook gitu misalnya, tapi kita harus mulai kreatif berpikir, membuat diskusi kepada anak didik dan sebagainya. Anak-anak juga dilatih untuk melakukan sesuatu kreativitas, berpendapat dan seterusnya. Tetapi tidak semua orang siap untuk itu, dan harus diakui juga kita sebagai pengajar kadang-kadang tidak siap juga melakukan itu. Kitanya nggak siap, apalagi anak didik kita gitu. Terus dia nanya sama orang tuanya pusing juga nih, mesti diapain nih? Saya kan udah bawa ke sekolah, kenapa saya ditanyain gitu ya? Jadi, nah
karena bisik-bisik itulah kemudian kita mencari tahu, ini kira-kira gimana ya? Oke, yuk kita coba bikin satu diskusi gitu ya, untuk lebih memperjelas, walaupun saya yakin sekali Bapak Ibu guru, SMA, SMK, Bapak Kepala Sekolah, pasti sudah mendapatkan juga secara detail apa itu kurikulum merdeka gitu. Tetapi tidak ada salahnya kita brainstorming lagi, kita sharing lagi dari Ibu Nuwadi, apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka ini, dan kenapa kurikulum merdeka ini harus diadakan atau dijalankan sekarang. Mungkin begitu ya. Baik, untuk kesempatan berikutnya silakan Ibu Nuwadi untuk langsung memaparkan materi kita untuk sore hari ini yang pertama. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Sebelum memulai sebagai umat beragama, saya sampaikan pengajari umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Ya, semoga hari ini Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan tentunya berbahagia. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih untuk Aku Bank Kampus sudah mempercayai kami untuk menyampaikan terkait tentang implementasi kurikulum merdeka, khususnya kurikulum merdeka di kegiatan sore hari ini yang sangat berbahagia. Suara saya bisa dimonitor ya Bapak Ibu ya? Bisa, oke. Untuk Bu Rahayu mungkin bisa dibantu Bu? Oke. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kegiatan kita di sini adalah temanya tentang siapkan mental peserta didik menuju kurikulum merdeka. Ya, Bapak Ibu, banyak yang menyatakan ya bahwa ganti menteri adalah ganti kurikulum. Tetapi jika Bapak Ibu cermati, ya, kurikulum merdeka ini, gitu ya, yang mana ini dikeluarkan atau dilaksanakan oleh MM ya, Mas Menteri Nadiem Makarim. Tetapi ini bukan, kalau Bapak Ibu kembali ke awal ya 2013, kurikulum 2013 itu adalah dari dirancang atau digagas oleh Menteri Muhammad Nuh. Ya. Setelah Muhammad Nuh masih dilanjutkan oleh Pak siapa namanya yang ada 3 ya. Setelah Muhammad Nuh siapa namanya Bapak Ibu yang menjadi Gubernur DKI? Anies Pak Anies Baswedan. Baswedan. Saya sampai lupa ya. Kemudian sampai sekarang itu Muhammad Nuh itu hanya kurikulumnya tetap jalan Bapak Ibu. Yang kurikulum 2013 hari ini atau saat ini di kurikulum Merdeka itu masih masih diimplementasikan terutama untuk opsi 1. Ya. Nah, kemudian lanjut Ibu. Admin lanjut. Ya. Indonesia ya selama ini kenapa sekarang dilakukan, kenapa Mas Menteri membuat atau menggagas yang namanya kurikulum merdeka ya. Indonesia itu sudah sejak lama mengalami krisis pembelajaran. Ya, mana studi-studi nasional maupun internasional itu khususnya PISA ya menunjukkan bahwa siswa kita itu tidak mampu memahami bacaan secara sederhana ataupun menerapkan konsep matematika dasar. Ya, yang mana saat ini itu juga sudah ditunjukkan, setiap sekolah itu sudah punya data itu ya. Kalau Bapak Ibu cermati profil pendidikan Bapak Ibu di masing-masing sekolah, literasi dan numerasinya gitu ya. Kalau dilihat itu literasi dan numerasinya masih di bawah kompetensi minimum. Secara umum ya, tidak menutup kemungkinan ada beberapa satuan pendidikan yang sudah mencapai kompetensi minimum. Tetapi belum ada yang mencapai melampaui gitu ya, khusus untuk literasi dan numerasi. Skor PISA ini juga ya tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari dalam 10 tahun sampai 50 tahun keberadaannya ya.
itu ditunjukkan oleh apa namanya, minimnya membaca dan matematika. Kemudian hasil tes PISA di 2018 juga menunjukkan bahwa ada kesenjangan hasil belajar yang berbasis status ekonomi sosial, di mana siswa dari keluarga yang lebih sejahtera mendapatkan poin skor 52 lebih tinggi. Ya, ini ya. Ini sangat mempengaruhi sekali ya. Ini yang menjadi pencetus mengapa Mas Menteri membuat kebijakan tentang kurikulum merdeka. Selanjutnya, lanjut. Nah, krisis pembelajaran ya ini diperparah lagi Bapak Ibu 2 tahun. Nah, ini kan 2 tahun sebelumnya kita itu terpapar oleh pandemi COVID-19. Yang mana hal ini meningkatkan ketertinggalan pembelajaran di satuan pendidikan atau learning loss istilahnya ya, dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Oke, bagi sekolah-sekolah yang mampu melaksanakan pembelajaran secara daring penuh tidak masalah. Tetapi banyak sekolah, banyak satuan pendidikan yang tidak bisa karena banyak sarana-sarana pendukung yang tidak terpenuhi, baik sarana dari sarana prasarana ataupun sumber daya manusianya. Indikasi learning loss yang terjadi itu berkurangnya kemajuan belajar dari kelas 1 sampai kelas 2 SD. Ke kelas 2 SD misalnya, ya. Ini sebelum pandemi, kemajuan belajar di kelas 1 kalau kita lihat itu adalah sebesar 129 poin. Ini diambil dari 3.391 siswa dari 7 kabupaten ya Bapak Ibu ya, dan 4 provinsi. Nah, untuk poin ini 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Namun setelah pandemi, kemajuan belajarnya itu berkurang secara signifikan. Disinilah terjadi learning loss. Kalau untuk literasi itu sampai 52, ya, berkurangnya 52 poin. Dan kalau ini dikalkulasi ke bulan, itu 6 bulan. Ya. Kemudian untuk numerasi learning loss-nya setara dengan 5 bulan belajar dari 78 menjadi 34 atau berkurang secara signifikan sampai 44. Dua hal ini saja gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini tidak ditanggulangi ya dengan melakukan kurikulum merdeka, tentu ini akan dampaknya sangat luar biasa sekali, akan terus terjadi ketinggalan pembelajaran. Ya, lanjut. Nah, di samping itu, isu-isu dalam setelah itu apa namanya learning loss tadi, ya, timbullah sekarang isu-isu dalam pemulihan pembelajaran. Bagaimana pemerintah merancang sebuah kebijakan supaya learning loss itu tidak terjadi. Dari data skor PISA yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengalami peningkatan, gitu ya. Kemudian kemajuan belajar yang terjadinya learning loss yang terlihat sangat keras itu pada saat pandemi. Nah, sekarang bagaimana kita mempersiapkan peserta didik memilih sekolah lanjutan, peserta didik memilih sekolah lanjutan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi, di sini Bapak Ibu, di yang nomor 3 ini bagaimana kita nanti mempersiapkan ya mental anak, mental guru juga untuk melaksanakan yang namanya pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Pada intinya, kurikulum merdeka adalah bukan hal baru, Bapak Ibu. Ya. Tetapi pengembangan-pengembangan yang lebih sederhana, yang fleksibel dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Di masa pandemi, ya, di kurikulum 2013 itu mulai 2013. Kemudian di 2020 itu dikembangkan lagi karena tidak bisa melaksanakan yang namanya kompetensi kompetensi inti dan kompetensi dasar semuanya, KIKD-nya tidak bisa dilakukan, maka dikembangkan yang namanya atau kebijakan kurikulum darurat. Jadi dibuatkan KD-KD yang disederhanakan kembali sehingga sekolah satuan pendidikan bisa menggunakan yang lebih sederhana.
Nah, kemudian di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada yang namanya KIKD, tetapi adanya adalah capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan yang lain. Ya, oke, lanjut. Nah, dilihat dari pelaksanaan kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum merdeka, itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, itu sebuah pengembangan, tentu juga memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini bisa kita cermati dari beberapa aspek. Yang pertama misalnya ya, kerangka dasar. Nah, dari 2013, kurikulum 2013 atau namanya dulu Kurtilas gitu ya, kurikulum 13 itu dilihat dari kerangka dasarnya, tujuannya adalah sistem pendidikan nasional dan sistem penjamin standar nasional pendidikan. Jadi kerangka dasarnya adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Demikian juga untuk darurat masih sama kerangka dasarnya. Namun di kurikulum Merdeka, nah ya, tujuannya masih sama Bapak Ibu ya, ada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, cuma dikembangkan sekarang adalah dengan mengembangkan profil pelajar Pancasila. Yang mana di kurikulum Merdeka ini tidak hanya secara instruksional saja, intrakurikuler saja yang dikembangkan, tetapi juga kokurikulernya. Ya. Nah, kemudian kalau kompetensi yang dituju ya untuk kurikulum 2013 di sini Bapak Ibu bisa cermati perbedaannya ya. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar di kurikulum 2013 itu disesuaikan ya, yang mana itu struktur kurikulumnya adalah jam pelajarannya per minggu. Namun di darurat disederhanakan kembali. Mana yang urgent bisa dilakukan, yang memang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka KD-KD ada beberapa KD yang kompetensi dasar yang disederhanakan kembali. Jadi ada yang berkurang. Sedangkan di kurikulum Merdeka, itu ya, sudah tidak ada kompetensi dasar, tetapi adanya capaian pembelajaran. Dan ini pun, gitu ya, ada fase-fasenya. Ya, kalau kita lihat fasenya itu dari fase awal, fase A, B, C, D, E, dan F. Ya, kalau fase awal itu dari jenjang PAUD atau pendidikan TK. Kemudian kalau di jenjang pendidikan dasar SD itu ada 3 fase. Fase 1, fase A itu untuk kelas 1, kelas 2, fase B 3, 4, fase C 5, 6. Itu untuk SD. Sedangkan untuk SMP itu adalah fasenya hanya 1, yaitu fase D dari kelas 3, kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan kalau Bapak Ibu di jenjang pendidikan menengah atas itu ya, fasenya itu ada 2, fase E dan fase F. Yang mana gitu ya, capaian pembelajarannya itu akan dituntaskan dalam 1 fase. Seandainya dalam satu fase itu juga itu ya, si peserta didik tidak mencapai tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya tidak tercapai, itu masih bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya. Dengan catatan gitu ya, jenjang sebelumnya itu memberikan catatan di capaian pembelajarannya. Sudah tercapai atau belum. Nah, untuk struktur kurikulum Bapak Ibu ya, kita sampaikan di kurikulum 2013 itu seperti saya sampaikan tadi itu jam pelajarannya per minggu, kemudian pembelajarannya berbasis mata pelajaran. Sedangkan itu sama dengan yang di darurat ya Bapak Ibu ya, kurikulum darurat itu masih sepenuhnya struktur kurikulumnya sama dengan yang kurikulum 2013. Kemudian sedangkan yang di kurikulum Merdeka, itu struktur kurikulumnya itu ada 2, intrakurikuler dan kokurikuler. Kalau yang struktur kurikulumnya ini dibagi 2, yang mana kalau jenjang SMA intrakurikulernya 70%,
kokurikulernya sebanyak 30% per tahun. Ya, yang mana itu akan dibagi dalam pembelajaran-pembelajaran. Ya. Kalau dilihat sekarang pembelajarannya, kita masuk ke pembelajarannya. Untuk kurikulum 2013, pembelajarannya itu menggunakan pendekatan saintifik. Atau istilahnya 5 apa namanya? 5M gitu ya. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis sampai mengkomunikasikan. Kan gitu ya. Kemudian fokusnya hanya di intrakurikuler. Kalaupun ada kokurikuler, itu dilakukan di luar jam pelajaran. Sedangkan di kurikulum darurat, yang dilakukan adalah hanya pembelajaran esensial dan kontekstual. Tidak ada yang namanya kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Jadi hanya dilaksanakan pembelajaran-pembelajaran yang esensial dan kontekstual saja sesuai dengan kebutuhannya supaya bisa beradaptasi karena pada saat itu adalah masa pandemi. Virus bermutasi, kita harus mampu terus beradaptasi. Gitu ya. Nah, kemudian di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, pembelajarannya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian intrakurikulernya 70 sampai 80 tergantung jenjangnya. Kalau SMA SMK itu intrakurikulernya 70%, sedangkan kokurikulernya adalah 30%. Nah, itu ya. Nah, terkait pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mana? Ya, itu ya yang mungkin ini sedang viral sekarang atau booming ya Bapak Ibu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada beberapa juga yang belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mana sih? Kalau dilihat dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di situ ada apa namanya konsep-konsep pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita pendidik itu harus menghamba kepada anak. Nah, ini ya, yang mana menghamba kepada anak itu adalah mengarah kepada pembelajarannya. Bagaimana seorang pendidik mengajarkan anaknya itu menghamba maksudnya di sini ya tidak menjadikan anak itu sebagai ratu ataupun sebagai raja, tetapi bagaimana seorang pendidik melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar si anak. Dia apakah memang butuh belajar atau memang tidak butuh atau dia memang minat atau tidak. Itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti BIMTEK ataupun webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi di mana pembelajaran itu harus dilakukan pemetaan dulu. Pemetaan yang apa yang ditekan? Pemetaannya bisa dari kesiapan belajar, gaya belajar, minat belajar, atau lingkungan. Kemudian dari hasil pemetaan tentu Bapak Ibu sebagai pendidik akan merancang atau menyusun strateginya. Di sini seorang anak gitu ya akan merasa, oh saya memang senang belajar, saya memang butuh belajar ini. Dan saya memang berminat di sini, maka pembelajaran itu seorang anak akan merasa mereka butuh untuk belajar. Jadi tanpa kita paksa pun mereka akan dengan senang hati belajar. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi apa namanya hal yang ditekankan dalam kurikulum Merdeka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri dilihat dari apa namanya pelaksanaannya itu pengelompokannya yang mungkin selama ini kita mengelompokkan anak belajar itu adalah ada yang pintar, ada yang kurang, ada yang sedang gitu ya dalam satu kelompok. Nah, di sini murid-murid yang merasa kurang digabungkan dengan yang sudah luar biasa gitu ya, akan semakin minder. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik jika merancang pembelajaran itu mengelompokkan sesuai dengan hasil pemetaan kita. Jika memang dilihat dari kesiapan, ada yang belum siap ya dikumpulkan dengan yang siap, yang sudah siap dikumpulkan dengan yang sudah siap. Ada guru-guru yang bertanya, kalau demikian
berarti nanti yang bodoh semakin bodoh, yang pintar semakin pintar. Tidak. Jika Bapak Ibu mengelompokkan seperti itu, Bapak Ibu sebagai pendidik akan bisa memberikan scaffolding yang maksimal kepada siswa yang memang membutuhkan. Di samping itu yang sudah sangat siap tadi mungkin bisa dipakai sebagai teman belajar sejawat. Itu Bapak Ibu ya kalau sepintas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut. Nah, kemudian masuk ke penilaian, ke aspek penilaian. Yang membedakan adalah Bapak Ibu, di kurikulum 2013 itu penilaiannya adalah formatif dan sumatif, kemudian penilaian autentik, dan penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpisah-pisah Bapak Ibu. Ya, masing-masing aspek ini terpisah. Demikian juga untuk di darurat hampir sama, cuma yang menjadi kompetensi dasarnya yang dikurangi. Sedangkan di kurikulum merdeka, itu ya Bapak Ibu ya, yang penilaiannya adalah penguatan asesmen formatif, penguatan penilaian autentik, dan tidak ada pemisah antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tidak dipisah-pisahkan ya. Nah, yang dimaksud penguatan asesmen formatif di kurikulum merdeka wajib hukumnya gitu ya Bapak Ibu ya, wajib hukumnya seorang pendidik itu melakukan penilaian diagnostik atau penilaian awal. Ya, penilaian awal. Kenapa? Karena kalau di kurikulum 2013 ataupun di kurikulum darurat itu masih ada kriteria ketuntasan minimum. Tetapi di kurikulum merdeka yang ada adalah kriteria capaian pembelajaran. Jadi apakah capaian pembelajaran ini sudah berhasil atau tidak? Sudah tercapai atau tidak? Jika penilaian autentik tidak dilakukan, kita tidak tahu. Ini awalnya anak seperti apa. Ya, anak juga tidak tahu apakah saya sudah ada peningkatan atau belum. Jadi di sini seorang pendidik juga wajib melakukan yang namanya penilaian diagnostik, penilaian di awal. Ya, baik secara dari segi secara Bapak Ibu konten penilaian penguasaan ya, maupun yang bukan itu ya. Nah, kemudian dari hasil penilaian diagnostik ini ya, setelah dilakukan penilaian diagnostik sudah didapatkan informasinya itu, dilakukan proses pembelajaran. Begitu proses pembelajaran berlangsung ya, dalam selesai satu tujuan pembelajaran, maka seorang guru akan melakukan yang namanya asesmen formatif. Ya, asesmen formatif ini akan menjadi penilaian diagnostik untuk proses berikutnya. Sedikit pun peningkatan yang dilakukan oleh siswa itu sudah menunjukkan kemajuan. Disinilah peran seorang guru adalah tetap merayakan peningkatan tersebut. Sebenarnya tidak ada anak yang bodoh. Tetapi anak yang butuh bagaimana dia didampingin untuk belajar. Itu ya kalau dilihat dari penilaian. Kemudian dari perangkat ajar. Kurikulum 2013 yang menjadi perangkat ajarnya adalah buku teks dan non-teks. Demikian juga di darurat. Sedangkan di kurikulum merdeka, buku teks non-teks tetap ada, dan juga guru-guru atau pendidik disiapkan modul-modul ajar. Beberapa modul ya Bapak Ibu ya. Ada modul ajar, ada alur tujuan pembelajaran, kemudian ada contoh-contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, yang mana itu adanya nah ini sudah disiapkan Bapak Ibu aplikasinya. Saya rasa Bapak Ibu yang ada di sini sudah semua mengakses ya Bapak Ibu ya, semua login di platform Merdeka Mengajar. Kalau saya sarankan kalau ada yang masih belum mengakses atau login di PMM, seyogianya loginlah di sana. Karena
Mas Menteri juga mengajak para pendidik itu belajar secara mandiri. Ya, belajar secara mandiri seperti disampaikan tadi di awal, belajar sepanjang hayat. Kapanpun bisa belajar. Itu ya. Dan kemudian, nah ini Bapak Ibu ya, dari hasil analisis kami atau dari melihat dashboard PMM ya Bapak Ibu ya, banyak sekolah yang sudah login di PMM, tetapi sebatas login Bapak Ibu ya. Video dan beberapa topiknya belum diselesaikan. Sebenarnya di platform tersebut itu sangat luar biasa, banyak sekali yang sudah disiapkan. Tinggal diakses saja, asal dilihat ya. Dan jika Bapak Ibu ya diklat kan wajib ada ya, atau pelatihan atau pengembangan diri Bapak Ibu wajib ada ya. Nah, itu bisa dilakukan secara mandiri. Ada beberapa pendidik yang sudah sampai mendapatkan sertifikat 32 JP dari hasil PMM tersebut, dari platform Merdeka Mengajar tersebut. Ya, itu dari apa namanya, perangkat ajar. Sedangkan perangkat kurikulum, kalau di 2013 itu ada pedoman, ya, pedoman kurikulum 2013, ada panduan penilaian, ada panduan pembelajaran setiap jenjang. Kalau di darurat hampir sama dengan di kurikulum 2013 karena hanya yang lebih banyak itu adalah di struktur kurikulumnya atau di kompetensi dasarnya yang disederhanakan kembali. Untuk perangkat kurikulum merdeka, Bapak Ibu ya, ini ada beberapa hal yaitu panduan pembelajaran dan asesmen, panduan kurikulum operasional satuan pendidikan, panduan proyek penguatan pelajar Pancasila, dan ada juga panduan pendidikan inklusif. Ya, panduan program pembelajaran individual dan modul layanan BK, bimbingan konseling. Itu sudah ada perangkat kurikulumnya. Ya. Lanjut, perbedaan itu ya, itu perbedaan-perbedaan. Nah, sehingga arah perubahan kurikulum merdeka itu apa sih sebenarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk kurikulum merdeka, arah perubahannya itu ada di struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Ya, jam pelajaran ditargetkan untuk dalam 1 tahun. Jadi di struktur kurikulum kalau kita lihat jam pelajarannya itu berapa, itu disesuaikan. Boleh diambil sama dengan kurikulum 2013 atau dengan sistem blok. Ya, tetapi ini harus disampaikan kepada siswa Bapak Ibu ya, harus disampaikan kepada siswa sehingga siswa paham. Ya, ini saya ini kok seperti ini karena saya juga punya anak SMA sering bertanya, "Ibu kok pembelajarannya seperti ini di sekolah?" Gitu ya. Jadi pendidik atau satuan pendidikan wajib juga mensosialisasikan sehingga anak-anak itu siap untuk belajar tentang kurikulum merdeka. Kemudian fokus pada materi yang esensial yang mana capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Jadi capaian pembelajarannya itu fasenya berapa? Jika fasenya 1 tahun, misalnya 1 tahun ya berarti capaian pembelajaran akan tercapai dalam 1 tahun. Dan ini memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sesuai kebutuhan dan karakteristik, saya tekankan di situ. Bagaimana kita tahu siswa butuh dan kita tahu karakteristik siswa itu belajar seperti apa? Tentu dengan melakukan yang namanya pemetaan. Gitu ya Bapak Ibu, kita petakan. Jadi guru-guru wajib memetakan dulu. Kalau dari segi kesiapan belajar, itu pasti ya setiap akan ada pelajaran baru. Setiap materi baru yang akan disajikan, dilakukan pemetaan secara kesiapan belajar. Kemudian kalau minat dan bakat. Nah, ini mungkin bisa dilihat atau disamakan ke apa namanya? Hobi ya. Tetapi ada juga minat anak terhadap terhadap satu pelajaran. Misalnya, anak tidak suka matematika. Apa yang harus dilakukan oleh guru supaya anak itu minat matematika? Karena ada Bapak Ibu kalau dilihat secara minat dia
tidak berminat, tetapi kalau gurunya menyampaikan dengan sangat luar biasa, anak merasa memang butuh untuk belajar, kemudian merasa senang, apalagi perasaan senang. Kalau anak sudah senang, itu pelajaran pasti masuk. Gitu ya. Nah, kemudian setelah memberikan keleluasaan itu, pemerintah juga menyiapkan yang namanya aplikasi, berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri, terutama praktek baiknya ya, dan juga diharapkan mau berbagi praktek baik kepada teman-teman guru yang lain, ya, yang kemudian itu bisa diunggah di platform Merdeka Mengajar. Ya, selanjutnya, nah, apa sih keunggulannya gitu ya? Kalau kita lihat keunggulan, kenapa sih Mas Menteri melakukan membuat yang namanya kurikulum merdeka ini, apa sih sebenarnya keunggulannya gitu ya? Yang pertama itu sangat sederhana dan mendalam. Kenapa dibilang sederhana dan mendalam? Karena kurikulum ini fokus pada materi esensial yang membangun perilaku jiwa peserta didik dan pengembangan kompetensi pada fasenya. Jadi apa namanya? Materi-materi itu disesuaikan dengan oh ini fasenya cocoknya di fase berapa. Gitu ya. Kemudian belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Kenapa? Karena guru bisa atau pendidik bisa mengatur dari capaian pembelajaran yang sudah diberikan dalam satu fase, ya, itu diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran, yang mana tujuan-tujuan pembelajaran itu berapa durasi waktunya itu guru yang sudah menentukan, karena sudah tahu karakteristik siswa. Ini kan lebih merdeka ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu lebih merdeka, yang mana peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Ya, yang pertama untuk SMA tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Kalau gurunya, guru mengejar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Yang mana seperti saya sampaikan tadi di awal, seandainya seorang siswa dalam satu fase capaiannya belum berhasil, itu bisa dititipkan untuk dicapai di fase berikutnya. Dengan tetap mencantumkan hasil capaian di pembelajaran sebelumnya. Sekolah, kalau tingkat sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didiknya. Saya punya siswanya seperti ini, ya saya sendiri akan merancang seperti yang penting capaian pembelajarannya tercapai. Dan di sini Bapak Ibu untuk apa namanya? Asesmennya atau evaluasinya itu adalah dari satuan pendidikan itu sendiri. Jadi apa yang diajarkan oleh pendidik ya itu yang akan dievaluasi. Tentu dengan berpegangan pada indikator capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian lebih relevan dan lebih interaktif. Kenapa disebut relevan dan interaktif? Karena melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ya. Teach at the right level. Dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kemudian pembelajaran melalui kegiatan proyek. Nah, di sini Bapak Ibu ya, pembelajaran yang kedua itu kan ada kokurikuler, yang mana itu berbasis proyek. Ini akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplor ya isu-isu aktual yang ada di lingkungannya. Isu-isu kontekstual itu seperti apa? Aktual itu seperti apa? Misalnya tentang kesehatan, ya, tentang budaya, tentang kebiasaan-kebiasaan yang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Sehingga persentase untuk jenjang SMA untuk profil pelajar Pancasila itu ada 30% dari jumlah seluruh jam pelajaran per tahunnya. Lanjut. Jadi kekhasannya itu ada di
pembelajaran, baik pembelajaran secara intrakurikuler dan juga secara kokurikuler. Untuk kegiatan pembelajaran secara intrakurikuler, ya, setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Kembali saya ulang di sini, kemudian kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5-nya itu khusus ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi Indonesia. Ada yang bertanya, Bu, kalau profil pelajar Pancasila katanya ada rapotnya. Ya, betul. Dalam 1 tahun, anak akan punya 3 raport. Semester 1 terkait pembelajaran intrakurikuler, kalau semester 2 ada raport untuk pembelajaran intrakurikuler dan raport untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya, itu ada 3 tema yang dilakukan dalam 1 tingkat, atau misalnya kelas 10 ya, kelas 10 itu ada 3 tema yang harus dilakukan dalam proyek tersebut. Sehingga secara pengelolaan waktu pelaksanaan proyek disesuaikan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran. Nah, kemudian ada yang bertanya, Ibu, di proyek itu masing-masing pelajaran juga ada proyek. Apakah wajib itu dilakukan? Itu tetap dilakukan. Tetapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah di luar dari tidak dikaitkan secara langsung ya Pak Ibu ya, tidak mempengaruhi secara langsung pencapaian pembelajaran secara intrakurikuler. Ya. Kemudian alokasi waktu untuk setiap proyek tidak harus sama gitu ya. Misalnya 100 kita punya 360, apakah semua 120 tidak, gitu ya. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut. Ibu Nuwadi, mohon maaf, mungkin bisa agak dipercepat, Ibu. Oke. Mungkin kita lagi berapa menit? Ya, oke. Oke, siap Bu. Nah, untuk kurikulum merdeka ini kesiapan, dilihat dari kesiapan satuan pendidikan itu tidak wajib dilakukan Bapak Ibu ya. Untuk saat ini tidak wajib dilakukan, akan dievaluasi kembali dan itu akan menjadi wajib untuk satuan pendidikan di tahun 2024. Saat ini ada 3 pilihan, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kalau mandiri belajar itu sama dengan pelaksanaan kurikulum 2013 dan mandiri berubah dan sekolah gitu ya. Berubah, mandiri berbagi. Kok di pause ya Bu? Recordingnya di pause ya. Oke. Dan boleh sekolah itu mengadopsi dulu belajar tentang hal-hal yang seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau mandiri berubah, itu sekolah sudah disediakan semua, perangkatnya sudah disediakan, tinggal disesuaikan. Kalau mandiri berbagi, itu penerapannya adalah sekolah membuat semuanya secara mandiri. Lanjut. Lagi sedikit sih ya. Nah, ini ada dukungan dari pemerintah. Dukungannya seperti apa sih dalam menerapkan kurikulum 2013 kurikulum Merdeka? Itu ada beberapa dukungan yang diberikan pemerintah. Lanjut. Yang pertama adalah penerapan didukung melalui penyiapan perangkat ajar. Seperti tadi ya, penyediaan buku, teks, dan bahan ajar, pendukung. Kemudian ada pelatihan-pelatihan dan penyediaan sumber belajar bagi guru dan Pemda. Kemudian jaminan jam mengajar terhadap tunjangan profesi guru ya, kan ini yang ditakutkan ya, kalau diambil untuk proyek berarti berkurang dong jam saya. Di proyek juga guru-guru yang ditunjuk sebagai tim fasilitator itu mendapatkan jam di kegiatan proyek itu ya. Nah, untuk buku teks itu pengadaannya bisa dengan menggunakan dana BOS ya, yang tentunya dapat dibeli dengan melalui aplikasi Siplah atau cetak secara mandiri gitu ya.
Kemudian pelatihannya ini seperti saya sampaikan tadi, belajar secara mandiri menggunakan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Kemudian juga menyediakan berbagai narasumber dalam pelatihan kurikulum Merdeka melalui pengimbasan dari sekolah penggerak. Karena kita juga punya ada yang namanya program sekolah penggerak. Kemudian kalau jaminan jam mengajar dan tunjangan itu ya dijamin itu tidak akan berkurang gitu ya Bapak Ibu. Itu sudah dianalisis tidak merugikan guru. Semua guru berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 dan tetap hak tersebut dapat juga di kurikulum Merdeka. Lanjut. Ya, sehingga ini Bapak Ibu ya, yang dapat disediakan pemerintah itu adalah helpdesk daerah, kemudian komunitas praktisi atau komunitas belajar, kemudian memfasilitasi kolaborasi satuan pendidikan dan masyarakat. Ini dinas yang menyiapkan. Ya, kalau helpdesk itu bisa berkonsultasi dengan cepat, gitu ya, dengan menghubungi tim helpdesk yang ada di aplikasi tersebut, ya. Kemudian dinas kalau memfasilitasi komunitas praktisi itu pemerintah daerah saat ini sudah mendorong dan memfasilitasi proses belajar para pendidik PTK ya untuk menerapkan kurikulum Merdeka melalui dukungan komunitas praktisi misalnya di MKKS, MGMP dan yang lainnya yang sudah ada serta komunitas bagi guru belajar ya. Sedangkan kolaborasi satuan pendidikan itu dinas pendidikan menjadi narahubung, penghubung ya antara pendidik dan masyarakat. Dalam hal ini perguruan tinggi, organisasi-organisasi yang lain. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu ya, platformnya saya rasa Bapak Ibu sudah login di situ. Kalau belum silahkan login dan ini bisa Bapak Ibu bawa kemana-mana. Kalau biasanya kita menunggu itu membuka Facebook, sekarang bukalah platform Merdeka Mengajar. Sambil ngantar kemana gitu ya, istrinya misalnya belanja, nunggu di parkiran, buka yang ini. Gitu ya, jangan buka kebaya merah itu jangan dibuka ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti bisa dimasuk di informasi-informasi yang ada, masuk di kurikulum.kemdikbud.go.id. Sedangkan platform Merdeka Mengajar masuk menggunakan Play Store bisa, dengan menggunakan perangkat komputer juga bisa. Kalau di perangkat komputer gunakan guru.kemdikbud.go.id. Tetapi kalau menggunakan Play Store diinstal di Android. Lanjut. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya, krisis pembelajaran awalnya yang menjadi dasar implementasi kurikulum Merdeka adalah adanya krisis pembelajaran yang merupakan masalah yang berkepanjangan di Indonesia. Apalagi adanya sebelum pandemi sudah ada, apalagi diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang mana anak belajar daring selama 2 tahun. Ya, hal ini yang membuat terjadinya learning loss. Kemudian ini hasilnya ini ya keadaan ini ya mempengaruhi cara pendidik bekerja dan penyesuaian kurikulum perlu dilakukan upaya bersama-sama sehingga pemerintah dengan bersama-sama itu melakukan atau membuat kebijakan tentang kurikulum Merdeka. Ini adalah melanjutkan upaya penyederhanaan kurikulum yang diawali dengan kurikulum darurat. Ya, juga upaya penguatan karakter yang dimulai sejak kurikulum sebelumnya. Jadi tidak ada yang berubah secara signifikan, Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai upaya pemulihan pembelajaran diimplementasikan kurikulum Merdeka yang tidak diwajibkan. Nah, itu Bapak Ibu ya, tidak diwajibkan, bisa memilih. Dari 3 pilihan itu ada tetap kurikulum 2013, itu artinya masuk opsi 1. Ya. Dan implementasi kurikulum Merdeka disesuaikan dengan kesiapan masing-masing. Makanya opsi-opsi itu dapat dari mana ya Bapak Ibu? Mengisi instrumen. Dari instrumen itu turun ya diterjemahkan ke opsi-opsi tersebut. Ya, juga pemerintah menyediakan dukungan, pemerintah daerah juga.
Jadi simpulan selanjutnya ya, siapkanlah mental anak dengan selalu memberikan sosialisasi umum tentang kurikulum merdeka sehingga anak siap, guru siap, jadi sekolah juga siap. Berikan gambaran detail mengenai apa sih yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Siapkan fisik anak dan selalulah mengedukasi peserta didik tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan selama kurikulum merdeka. Oke, itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nggih, baik. Terima kasih banyak Ibu Nuadi. Terima kasih penjelasannya sangat runtut sekali dan saya yakin sebenarnya Bapak Ibu juga pasti sudah sangat paham dengan apa yang disampaikan. Tetapi tadi saya mengambil highlight ini secara sederhana Bu Nuadi bahwa ternyata kurikulum merdeka ini tidak harus saat ini dilakukan gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi kita nggak usah panik gitulah istilahnya ya Bu ya. Jadi belum ini, belum itu dan sebagainya dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu kita akan segera lanjut ke narasumber kita yang kedua. Tapi sebelumnya izinkan saya menginformasikan sesuatu kepada Bapak Ibu guru di SMA dan SMK Sebali. Mohon kiranya untuk berkenan membagi informasi ini kepada anak didik di sekolah masing-masing karena di bulan Desember nanti kampus Akubang akan mengadakan kegiatan Akubang Youth Carnival. Nah, Akubang Youth Carnival ini adalah acara tahunan yang kami lakukan di mana kami ingin menjaring bakat-bakat muda dari anak-anak di usia SMA sampai dengan 21 tahun. Ada berbagai kegiatan lomba yang akan dilakukan, ada lomba fashion show, kemudian ada lomba menyanyi, ada lomba poster, ada lomba storytelling gitu ya dengan hadiahnya berupa uang tunai dan juga untuk saat ini kami membuka kesempatan 10 pendaftar lomba untuk masing-masing lomba akan kami free-kan biaya pendaftarannya alias pendaftarannya gratis. Jadi informasi ini sudah ada di flyer, di screen. Mungkin Bapak Ibu bisa capture untuk bisa bantu diinformasikan kepada anak didik, tetangga, dan sebagainya ya. Baik, Akubang Youth Carnival ini akan diadakan 15 sampai 17 Desember, Bapak Ibu, dan bisa menghubungi kampus Akubang nanti untuk informasi lebih detailnya. Baik, Bapak Ibu kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua, Bapak Hari Imam Wahyudi, seorang psikolog yang sudah sangat terkenal karena beliau ini terkenalnya bukan hanya karena sebagai seorang psikolog ataupun seorang hipnoterapi, tetapi juga sebagai seorang bintang sinetron dan bintang film. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah menonton filmnya ya. Kalau saya sih menonton orangnya yang sering gitu, maksudnya sering ketemu. Oke, Pak Hari, monggo silahkan 50 menit ya Pak ya, dimampatkan waktunya supaya kita nanti bisa lebih banyak Q&A dengan teman-teman atau Bapak Ibu guru di sekolah SMA dan SMK yang sudah bergabung sore ini. Silakan Pak Hari. Oke, terima kasih Bu Vina. Suara saya jelas ya Bu Vina ya? Yes. Oke, terima kasih Bu Vina ya atas kesempatannya. Kembali lagi saya berbincang menjadi narasumber ya diundang di Akubeng untuk berbagi. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi terima kasih ya. Saya karena sebagai seorang psikolog di sini tentu bahasan saya berbeda dengan apa yang disampaikan sama Bu Nengan Wadi kepada benar-benar proses pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu. Tapi saya di sini lebih kepada bagaimana menyiapkan cara berpikir daripada baik guru maupun siswa itu sendiri. Mohon maaf saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, semoga sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi bagaimana kita saat ini membangun grow mindset, Bapak Ibu ya. Ya berkaitan dengan Merdeka Belajar itu, kalau saya menangkapnya adalah bagaimana menumbuhkan grow mindset. Ya Merdeka Belajar, jadi seseorang bebas untuk belajar dengan caranya. Yang tadi sama Bu Wayan Wadi juga disampaikan bahwa seseorang itu pasti akan berbeda.
seseorang itu cara teknik belajarnya juga akan berbeda. Dan tentunya di sini mau tidak mau seseorang harus menyesuaikan dirinya, baik dari siswa sendiri maupun juga untuk gurunya. Jadi growth mindset ini sebetulnya sudah menjadi sebuah sebuah isu bukan lagi nasional Bapak Ibu, tapi sudah menjadi sebuah isu internasional ya. Bagaimana seseorang itu bisa menumbuhkan cara berpikir. Di mana saat ini yang muncul adalah ada growth mindset, ada yang kemudian fixed mindset ya. Baik, growth mindset ini Bapak Ibu pertama kali itu dilansir dari Thomas Edison State University ya, dari Carol Dweck ya, pertama kali mengenalkan dua istilah pola pikir yaitu growth mindset dan fixed mindset. Ya, lewat bukunya berjudul Mindset, The New Psychology of Success. Jadi ketika seseorang ini sukses sebetulnya, salah satu yang harus dipunyai memang adalah growth mindset. Bagaimana cara berpikir atau open mind. Nah, bahasa kerennya open mind. Harus cara berpikirnya itu terbuka. Terbuka di sini termasuk adalah siap untuk menerima pembelajaran baru atau kemudian juga bisa dikatakan bahwa manusia itu harus tumbuh, berkembang, dan siap untuk melakukan daripada perubahan. Nah, kalau saya memperhatikan di sini dari Merdeka Belajar sendiri memang terjadi sebuah perubahan Bapak Ibu ya, teknik pembelajaran. Nah, mau tidak mau sebagai seseorang yang kemudian di pendidikan, mau tidak mau pembelajaran untuk berubah ini penting ya. Growth mindset di dalamnya adalah siap untuk melakukan perubahan itu sendiri. Nah, bagaimana pikiran yang memberdayakan di sini? Pikiran yang memberdayakan itu dalam membantu percepatan kita mencapai sasaran diinginkan. Jadi ketika seseorang siap terbuka dengan cara berpikirnya atau open minded di sini atau growth mindset, maka mau tidak mau pikiran kita siap gitu ya untuk menerima sasaran atau menerima informasi-informasi baru. Terus berikutnya apa? Pikiran memberdayakan bisa kita bentuk dari berbagai pengalaman sukses atau pengalaman yang gagal. Jadi ada sebuah proses Bapak Ibu. Kalau fixed mindset itu lebih kepada bahwa seseorang ketika mengalami sebuah kegagalan, maka orang tersebut tidak boleh lagi mengulang lagi gitu Bapak Ibu. Tapi ketika growth mindset di sini, ketika seseorang itu gagal, maka seseorang itu diajak sebetulnya untuk berpikir. Ya, diajak berpikir, kenapa mengalami kegagalan? Apakah kemudian kegagalan ini tidak bisa diperbaiki lagi? Atau kegagalan ini kemudian harus kita tinggalkan? Ini dalam konsep yang namanya growth mindset. Ya. Terus kemudian temukan potensi terhebat dalam diri. Kuncinya Bapak Ibu, bahwa setiap manusia pasti mempunyai potensi keunggulan. Ya, semua manusia pasti mempunyai potensi-potensi yang positif. Ya, tinggal bagaimana tugas kita menemukan. Nah, kembali lagi tadi sampai disampaikan sama Bu Wainwadi bahwa seseorang itu pasti punya minat dan bakatnya. Kita nanti juga akan membahas tentang apa sih minat, apa itu bakat. Ya. Dan dia harus tahu caranya bagaimana dengan proses pembelajaran itu sendiri, cara dia nyaman untuk belajar. Ya, jadi setiap orang pasti punya potensi-potensi dan kemudian memang setiap manusia tidak bisa disamakan. Kalau misalnya ada seseorang yang suka matematika, ya bukan berarti memang dia tidak harus belajar matematika, tapi mungkin dia punya cara bagaimana teknik cara dia belajar untuk memahami proses belajar matematika itu sendiri. Ini ya. Kalau seseorang itu bisa melakukan sesuatu, berarti orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Artinya, kembali lagi, bahwa seseorang itu, kalau seorang lain itu bisa melakukan, berarti orang lain juga bisa melakukan. Tapi mungkin bisa jadi di sini ada tekniknya, caranya yang kemudian berbeda. Nah, ketika dikatakan seseorang itu berbeda, karena memang sistem pembelajaran itu ada diferensial, berbeda, berarti cara memperlakukan, cara teknik menyampaikannya pun, cara seseorang untuk menangkap pembelajaran itu pun juga berbeda-beda. Ya, termasuk kalau saya sampaikan di sini, bahwa seseorang itu kalau di psikologi itu ada intelijensinya, gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Ya, sangat berpengaruh. Kalau kemudian banyak orang-orang itu berpikir tentang masalah intelijensi atau mohon maaf ya, secara nilai akademik itu harus bagus, katakanlah harus bagus. Itu bisa jadi ketika seseorang itu memang mempunyai potensi kecerdasannya yang memang luar biasa, itu mungkin akan bisa mengikuti akademiknya dengan bagus. Tapi bagaimana dengan seseorang yang kemudian ya mempunyai potensi kecerdasan itu misalnya di bawah rata-rata, borderline atau sampai kemudian dalam kategori mental retardasi. Berarti mungkin bisa jadi secara akademik dia tidak bagus, tapi harus bisa ditemukan potensi yang lain yang ada di dalam dirinya. Karena kembali lagi bahwa setiap manusia itu punya potensi-potensi keunggulan yang memang harus bisa dibantu ditemukan, Bapak Ibu. Ya,
Jadi setiap manusia, diri manusia pasti punya potensi terhebatnya dalam dirinya yang bisa diaktifkan kapan saja selama yang bersangkutan mengetahui keberadaan potensi tersebut. Jadi temukan lewat apa? Biasanya memang melalui yang namanya minat bakat. Kalau saya sebagai seorang psikolog, biasanya memang cara membantu mereka menemukan potensi terhebat dalam dirinya, termasuk potensi terhebat di sini adalah termasuk intelijensinya, termasuk kecerdasan emosinya, atau berkaitan dengan yang namanya skill-nya Bapak Ibu, itu melalui tes minat bakat. Biasanya ya dari tes minat bakat sendiri itu akan bisa ditemukan bahwa setiap orang itu akan berbeda-beda. Setiap keluarga misalnya punya anak kembar pun pasti potensi yang ada di dalam dirinya itu pasti akan berbeda-beda. Di dalam setiap manusia potensi kecerdasan juga berbeda-beda, cara menangkap pembelajaran juga berbeda, ya. Cara menyampaikan sesuatu pasti masing-masing orang itu juga akan berbeda-beda. Nah, apa sih growth mindset itu? Jadi secara harfiah, growth mindset itu ada pola pikir yang berkembang, Bapak Ibu. Jadi pola pikir yang kemudian bahasanya begini, kalau secara umumnya. Kalau mungkin dulu fixed mindset itu adalah 1 ditambah 1 itu sama 2, Bapak Ibu. Itu pasti, ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu fixed mindset. Tapi bisa jadi ketika growth mindset itu pola pikir yang berkembang, 1 ditambah 1 itu bukan hanya 2, tapi bisa 1 ditambahkan dengan 1 itu sama dengan 11. Nah itu. Jadi itu growth mindset. Jadi mencari hal yang berbeda. Hal mungkin itu bisa digali. Kenapa konsepnya? Nah dari konsep ini tadi kemudian ini yang dipelajari dari setiap manusia. Jadi pemilik pola pikir yang satu ini tidak akan mau diam dan ingin selalu belajar yang banyak. Kebetulan saya juga mempunyai anak yang masih kuliah, Bapak Ibu, semester 7 di sini, yang kemudian juga kena kampus Merdeka, yang pada akhirnya memang harus melakukan pemagangan ya kurang lebih 1 semester, Bapak Ibu. Ya, pemagangan sekitar 1 semester, dan kemudian dia bebas memilih sesuai dengan yang diminati daripada si anak saya ini. Ya, walaupun tidak sesuai dengan kemudian yang dia punyai atau fakultas yang dimasuki. Ya, dia ingin belajar tentang hal yang lain. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, growth mindset sendiri adalah pola pikir yang sebaiknya memang dimiliki oleh siapapun. Karena dengan ada pola pikir ini, kita akan mau selalu berusaha untuk bekerja keras dan menjadi lebih baik lagi. Karena kita tidak menjadi closed mind, ya, tapi menjadi open mind. Open mind itu adalah menerima, menyerap semua informasi dari luar, ya. Informasi termasuk informasi-informasi baru. Di mana ketika ada informasi baru, bukan menjadi sebuah reject atau mereject ataupun menolak, Bapak Ibu, tapi kemudian menerima, ya, menerima dan kemudian mempelajari apa yang kemudian dia lihat, apa yang kemudian dia rasakan. Ini kemudian pola pikir growth mindset itu berbeda seperti itu. Nah, berikutnya apa sih fixed mindset di sini? Fixed mindset adalah sebuah keyakinan bahwa kualitas-kualitas seseorang itu sudah ditetapkan. Artinya bahwa setiap orang itu pasti, kamu sudah pasti begini. Dengan intelijensimu yang seperti ini, kamu pasti begini. Dengan intelijensinya seperti ini, kamu pasti akan kesulitan. Itu adalah fixed mindset. Ya kembali lagi, bahwa setiap orang itu punya kualitas-kualitas atau punya potensi-potensi yang berbeda-beda, walaupun secara intelijensinya itu misalnya di bawah rata-rata, Bapak Ibu. Ya, jadi fixed mindset ini lebih kepada menutup dan menolak, atau kemudian udah fix pokoknya itu nggak bisa dirubah. Ya, jadi jika seseorang mempunyai intelijensi tertentu, kepribadian tertentu, dengan moral tertentu, itu pasti begitu. Jadi orang itu tidak bisa berubah. Kalau orang itu sudah A, pasti suatu saat juga A. Itu fixed mindset, Bapak Ibu. Termasuk ketika Bapak Ibu menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang pendidik di sini. Ya, ketika melihat bahwa siswanya dia nggak bisa, pasti matematika nggak bisa, pasti seperti ini. Itu fixed mindset. Tapi ketika growth mindset, maka yang harus dilakukan ketika seorang guru mempunyai growth mindset, berarti yang harus temukan adalah keunggulan atau kelebihan daripada anak ini. Kira-kira dengan misalnya kekurangan atau secara intelijensinya dia tidak cukup paham, mungkin misalnya bagi seseorang dengan intelijensi yang normal bisa diberikan sekitar 10 soal, bagi seseorang ini mungkin cukup dengan 2 soal, tapi konsepnya paham, Bapak Ibu. Itu kalau misalnya growth mindset. Jadi seseorang, guru terutama adalah bisa memahami bahwa seseorang itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Jadi pemilih fixed mindset ini lebih mengandalkan pada bakat atau meraih sukses, untuk meraih sukses. Jadi bakat, kalau dia begini, pasti akan bisa begini. Kalau seseorang itu intelijensinya bagus, dengan intelijensi begini, dia pasti sukses. Padahal itu belum tentu.
Karena di masing-masing seseorang punya kualitas-kualitas, punya potensi-potensi yang ada di dalam dirinya yang memang perlu dikembangkan. Itu. Apalagi tadi disampaikan bahwa di dalam sekolah pun juga mau tidak mau juga harus menerima siswa-siswa yang modelnya inklusi atau anak-anak yang kebutuhan khusus. Nah, ketika anak kebutuhan khusus pun, ketika seseorang itu fixed mindset, berarti anak ini sudah nggak bisa diajari lagi. Tapi kalau grow mindset adalah anak ini pasti punya potensi yang lebih, atau mungkin dia bukan dalam hal pendidikan, tapi hal yang lainnya. Mungkin bisa jadi seni, ya bisa jadi dalam bidang seni atau keterampilan-keterampilan tertentu. Atau bisa jadi anak itu tidak suka di bidang yang ini, matematika, yang penting bisa. Tapi hal yang lainnya, mungkin anak itu bisa paham atau bisa gampang mengerti. Ya, itu grow mindset. Sedangkan fixed mindset itu adalah tidak. Kalau orang itu sudah dilahirkan begini, pasti akan begini. Seseorang itu kalau misalnya tidak mengerti, pasti hidupnya tidak sukses, atau kemudian dia bakal ketinggalan. Itu adalah fixed mindset. Ya, apa sih bedanya fixed mindset dan kemudian grow mindset di sini, Bapak Ibu? Kalau seseorang itu punya fixed mindset, maka orang itu cenderung menghindari tantangan. Tapi kalau grow mindset itu adalah seseorang yang merangkul atau menyukai tantangan, selalu penasaran, selalu ingin mencoba, itu grow mindset. Ya, ada orang yang kemudian suka menyerah. Nah, kalau orang grow mindset ini bukan menyerah, tapi kemudian benar-benar gigih dalam menghadapi rintangan, selalu ingin mencoba sesuatu yang baru, ya, selalu penasaran seperti hal tadi yaitu merangkul tantangan. Kalau di fixed mindset, melihat effort itu sebagai hal tidak berguna, upaya itu tidak berguna, lebih melihat adalah hasil biasanya. Hasilnya percuma effortnya begini, belajar siang malam dan sebagainya, tapi hasilnya tidak. Tapi di grow mindset, effort itu dilihat sebagai jalan untuk menjadi sukses atau menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, saya pindahkan dulu. Menjadi seorang ahli ya di sini. Jadi effort itu penting, upaya dia dalam belajar, upaya dia mau datang ke sekolah, ini menjadi sebuah nilai sebetulnya kalau orang itu grow mindset, ya. Terus kemudian di fixed mindset itu ada menolak kritikan. Justru dari grow mindset ini orang itu harus belajar dari sebuah kritikan. Jadi kritikan itu bukan dilihat sebagai sesuatu hal negatif atau sesuatu yang menjatuhkan, tapi dari grow mindset seseorang itu melihat kritikan ini sebagai masukan bagi dirinya untuk melakukan sebuah perubahan. Ya, terus fixed mindset apalagi? Merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, itu fixed mindset. Ya, tapi kalau grow mindset belajar mencari inspirasi dari kesuksesan orang lain. Artinya begini, ketika siswa kita ada yang kemudian tidak mampu, ya, dan kemudian mampu, kita juga bisa melihat bagaimana seseorang itu prosesnya kok bisa belajar menjadi lebih mampu. Nah, ini mencari inspirasi dari kesuksesan seseorang. Dan kembali lagi contoh misalnya, Bapak Ibu kalau saya membicarakan tentang masalah intelijensi itu sendiri. Contoh kalau Bapak Ibu tahu Thomas Alva Edison itu didiagnosa dia mengalami yang namanya mental retardasi secara intelijensinya. Ya, mental retardasi secara intelijensinya. Tapi kalau kita mau melihat bahwa Thomas Alva Edison itu sendiri itu adalah orang hebat, ya. Terus kemudian kita juga bisa melihat Bapak Ibu tentang siapa namanya itu yang rambutnya jabrik itu ya, seorang ahli itu ya. Itu katakanlah bahwa dia ini memang ternyata memang seorang autism, tapi dia mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Nah, ini grow mindset. Jadi bukan melihat seseorang itu, mohon maaf, maksud saya adalah Einstein, Bapak Ibu, ya, tidak melihat seseorang itu dari kekurangannya, tapi seseorang itu punya potensi. Nah, grow mindset akan melihat bahwa setiap orang itu punya potensi dan potensi ini bisa dikembangkan. Tergantung sekarang bagaimana kita cara mendeliver atau bagaimana cara kita mendidik atau bagaimana cara kita mengarahkan anak ini. Seperti itu. Ya, dan tentunya siswa sendiri juga harus siap tumbuh yang namanya grow mindset-nya. Makanya dengan kampus Merdeka ini mereka bisa memilih sebetulnya teknik cara belajarnya itu seperti apa. Jadi mencari pola grow mindset atau mencari pola yang namanya open mind, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, bagaimana memahami yang namanya grow mindset itu sendiri. Ya. Dalam proses belajar dan pengembangan diri, kegagalan adalah hal yang pasti terjadi. Nih, Bapak Ibu ya, kegagalan dalam proses belajar, pengembangan diri, kegagalan adalah hal yang pasti terjadi. Itu kesadaran memahami grow mindset-nya itu sendiri. Ya. Terus kemudian salah adalah proses menjadi lebih baik.
Nah, banyak kemudian di sekolah yang kemudian tidak, tanda kutip, mohon maaf, tidak memperbolehkan seorang anak itu untuk salah. Ya, salah dan berbuat salah di sini berbeda, Bapak Ibu. Salah itu ketika dia tidak tahu melakukan sebuah kesalahan itu adalah hal yang kemudian wajar. Tapi kalau dia sudah tahu dan kemudian melakukan kesalahan, itu adalah hal yang tidak wajar, Bapak Ibu. Ini, jadi salah adalah proses menjadi lebih baik. Jadi orang itu boleh proses untuk menjadi salah, ya. Karena dengan salah itu tadi kemudian dia bisa belajar. Terus kemudian menghapuskan kompetisi yang tidak sehat. Namun lebih mengutamakan adalah kolaborasi. Nah, kembali lagi di dalam siswa sendiri, kalau dulu itu adalah pencapaiannya kembali lagi kompetisi yang pintar dengan pintar diadu dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian saling menyatukan dan sebagainya. Justru saat ini kompetisi itu memang tidak diperlukan lagi, tapi bagaimana mereka berkolaborasi, saling membantu Bapak Ibu. Ya, saling membantu di sini. Terus kemudian tidak ada seorang pun yang memiliki growth mindset yang alami, karena semua orang memiliki campuran growth dan kemudian fit. Artinya bahwa di dalam diri manusia itu memang ada growth dan kemudian ada fit untuk mindsetnya itu sendiri. Nah, tinggal bagaimana kita untuk mengembangkan growth-nya atau mengembangkan yang fit-nya. Berarti ada sesuatu yang kemudian perlu kita kembangkan, ada sesuatu yang kemudian kita kecilkan berkaitan dengan mindset itu sendiri. Sebetulnya dengan kita mengembangkan growth mindset ini banyak keuntungan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita bisa belajar tentang banyak hal. Ya, kita belajar tentang banyak hal. Kembali lagi, ternyata di dalam dunia pendidikan yang saat ini terjadi, seseorang yang kemudian kuliahnya di mana dan kerjanya di mana, itu banyak terjadi Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya fixed mindset itu kadang-kala seseorang itu kalau saya kemudian kuliah di sini, saya pasti akan kerjanya juga di sini di bagian ini. Tapi bagi seseorang yang mempunyai growth mindset, saya kuliahnya di sini, tapi saya punya ketertarikan hal-hal yang kemudian berbeda. Ini adalah growth mindset. Ya, memiliki growth mindset di sini akan membuat kita selalu produktif dan belajar setiap hal baru. Tadi saya sampaikan bahwa orang yang mempunyai growth mindset itu adalah orang yang mengadaptasi dengan perubahan itu sendiri. Termasuk adalah kurikulum merdeka, mungkin Bapak Ibu tidak siap. Atau dengan, ya kita tahu sendiri, pada waktu COVID kemarin, banyak guru, kemudian banyak dari kita sendiri juga tidak belajar tentang teknologi. Bahkan kemudian Zoom itu sudah ada dari dulu, tapi kita tidak aware. Ya, tidak aware dengan Zoom ini ternyata bisa untuk pembelajaran. Bahkan dulu itu yang namanya seminar webinar itu hampir dikatakan tidak ada karena menganggap sesuatu itu harus kemudian secara offline. Ternyata kita mau tidak mau dipaksa untuk mengadaptasi perubahan itu sendiri. Akhirnya mau nggak mau kita belajar. Nah, memang awal-awalnya kita kesulitan. Kenapa? Karena kita kebiasaan menjadi fixed mindset itu tadi, Bapak Ibu. Tapi COVID-19 ini benar-benar mengajari kita untuk mempunyai yang namanya growth mindset itu tadi, Bapak Ibu, bahwa memang kalau kita ketahui bahwa di dunia ini segala sesuatu tidak bisa kita pegang, gitu, tidak bisa kemudian kita prediksi bahwa setiap saat itu juga akan terjadi sebuah perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Bahkan termasuk bagaimana ekonomi di Indonesia sendiri diprediksi pada waktu itu akan terjadi turun tidak tumbuh, ternyata juga bisa tumbuh. Apalagi saat ini juga ada sebuah isu yang sangat luar biasa Bapak Ibu, bahwa tahun di 2023 itu bakal mengalami yang namanya krisis ekonomi, katakanlah seperti tahun 97-98 ya. Dan kalau kita tidak siap mengadaptasi pada perubahan itu sendiri, ya kita siap-siap saja tergulung dengan perubahan itu sendiri. Jadi setiap proses pembelajaran mulai dari mencari bantuan dari orang lain bahkan mengalami kegagalan merupakan satu proses yang akan selalu dihargai. Jadi orang bisa salah, orang bisa keliru. Yang paling penting di sini adalah prosesnya, bukan hasil akhir, Bapak Ibu. Ya, kalau dulu mungkin dalam proses pendidikan bisa jadi ya adalah hasil akhirnya seperti apa. Tapi ternyata sekarang proses atau effort itu juga perlu dipertimbangkan. Bagaimana seseorang itu berupaya, punya semangat, punya keinginan tauhan, termasuk ingin berubah, selalu penasaran, ternyata ini perlu yang namanya dihargai atau diberikan apresiasi. Ya, bagaimana cara menumbuhkan mindset di sini? Nah, sebuah pola pikir di mana kemampuan kecerdasan seseorang dapat terus berkembang dan terus berlatih. Artinya bahwa seseorang itu siap mau tidak mau harus mau berlatih. Kembali lagi, salah adalah hal biasa. Pantas
seorang siswa itu kemudian melakukan sebuah kesalahan ketika mereka memang tidak bisa, ya. Jangan kemudian dari seorang guru sendiri atau seorang pendidik, ketika seseorang itu salah, kemudian langsung dijudge, kamu nggak belajar sih, ya, kamu nggak dengerin saya sih. Itu akan tidak menumbuhkan yang namanya growth mindset, Bapak Ibu. Tapi akan membuat seseorang itu fixed mindset. Nah, kembali lagi, kita perlu juga bertanya, kenapa seseorang itu atau siswa kita kemudian tidak bisa memahami pembelajaran kita. Ada satu diskusi yang menarik, Bapak Ibu, tentang yang namanya evaluasi belajar. Ya, ada sebuah diskusi yang menarik dengan saya dengan beberapa guru pada saat itu saya diundang di sekolah bertanya tentang namanya evaluasi belajar atau ujian belajar. Sebetulnya ujian atau evaluasi belajar itu adalah untuk siapa sebetulnya? Ya, ternyata dari beberapa guru itu sepakat bahwa evaluasi belajar ini adalah untuk mengevaluasi siswa sebetulnya dari proses belajarnya itu seperti apa. Mohon maaf kalau saya tidak setuju, Bapak Ibu. Saya lebih setuju bahwa evaluasi belajar siswa itu bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru sendiri sebetulnya. Kenapa seorang siswa atau kebanyakan siswa kemudian tidak tidak tuntas dalam melakukan pembelajaran itu sendiri? Apakah kita sebagai seorang guru yang kemudian menjadi tidak menarik, seperti tadi sampaikan Bu Wayan sendiri, jangan-jangan pelajaran matematika ini bukan sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena seorang gurunya, sehingga siswa kemudian susah untuk menyerap. Nah, ketika seorang mempunyai yang namanya growth mindset, tentu seseorang tersebut mau flashback atau mau kemudian melihat dirinya, apakah benar saya sebagai seorang guru sudah memberikan pelajaran dengan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki para siswa. Atau memang ada satu siswa yang memang dia tidak paham, artinya bukan siswa, tapi mungkin teknik atau cara saya menyampaikan yang tidak bisa diterima dengan baik oleh siswa tersebut. Ya, oke. Terus bagaimana? Ya, fokus pada proses, Bapak Ibu. Growth mindset itu adalah fokus pada prosesnya. Ya, proses seseorang mau mengerjakan itu rupanya patut dihargai. Karena dari proses inilah orang itu belajar. Ya, terus kemudian berani menghadapi tantangan, termasuk kesulitan-kesulitan tadi. Nah, bagi seorang guru, termasuk ketika menghadapi siswanya yang kurang bisa pada pelajaran tersebut, ini berarti sebuah tantangan. Apa yang harus saya lakukan? Karena kembali lagi di awal tadi sampaikan bahwa di setiap orang itu pasti akan berbeda-beda cara menangkapnya pembelajarannya. Bapak Ibu mungkin paham ya sistem bagaimana seseorang itu menangkap pembelajaran atau sistem otak, sistem pikiran manusia dalam menangkap sebuah pembelajaran. Ada yang namanya auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Bagi seseorang yang kemudian visual, katakanlah mungkin body language kita atau cara penyajian kita itu menjadi tidak menarik. Ketika menjadi tidak menarik, maka otak tidak akan bisa merespon hal-hal yang kemudian kita sampaikan. Itu cara visual, Bapak Ibu. Atau kemudian auditory, anak itu auditory. Ketika auditory, bisa jadi suara kita juga tidak menarik. Intonasi kita tidak menarik atau suara kita kecil, Bapak Ibu. Sehingga kemudian si anak ini tidak bisa menangkap pembelajaran juga tidak nyaman atau tidak menarik lagi. Sehingga tidak bisa. Ada lagi namanya kinestetik. Nah, anak-anak kinestetik ini kan tidak perlu diajari banyak ngomong, tapi dia lebih mengatakan lebih nyaman, saya lebih nyaman langsung praktek, langsung kita kerjakan saja daripada terlalu banyak teori. Nah, ini tantangan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi memang harus mengetahui apakah sesuai ini visual, auditory atau kinestetik ya. Bahwa yang ketiga, kegagalan bukan akhir daripada dunia. Ya, paham bahwa kegagalan bukan akhir dunia. Jadi ketika seseorang itu tidak mendapatkan nilai yang bagus, katakanlah, ini bukan akhir, bukan gagal. Artinya, mungkin ada sebuah proses yang kemudian tidak sesuai itu tadi. Maka diajak anak ketika growth mindset itu untuk mencari kenapa dia mengalami kegagalan dalam hal pembelajaran tersebut. Ya, terus kemudian siswa maupun guru sendiri juga sebaiknya juga tidak takut untuk mendapatkan kritikan, karena kritikan ini ada sebagai masukan, Bapak Ibu. Tapi bukan judging, bukan judging. Judging itu misalnya atau memberikan label kamu nakal, kamu bodoh, itu adalah judging atau label. Tapi kalau kritikan itu berbeda. Kritikan itu lebih mengatakan bahwa hari ini pembelajaranmu tidak sesuai, tidak mencapai sesuai dengan apa yang diajarkan. Itu kritikan. Apa yang terjadi dengan kamu? Ini ada sebuah kritikan, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah mau memahami diri.
Jadi siswa juga harus paham tentang dirinya untuk melakukan perubahan. Guru pun juga diharapkan mau memahami tentang dirinya. Dalam arti, mungkinkah saya sebagai seorang guru, cara mendeliver saya atau cara menyampaikannya itu kurang komplit, kurang lengkap, atau kurang menarik. Atau saya sebagai seorang guru terlalu galak. Atau bagi murid itu bisa. Kenapa? Kok sampai nilaimu tidak bagus, sedangkan teman-temanmu itu bagus. Coba kamu koreksi dirimu, itu memahami diri, Bapak Ibu. Sehingga anak siswa itu akan tahu bagaimana caranya merubah, ya. Terus kemudian penting juga menerima ketidaksempurnaan, ya, bahwa kadang-kala apa yang kita harapkan, ekspektasi kita itu tidak sesuai. Termasuk siswa harus menghargai gurunya atas ketidaksempurnaannya sebagai manusia. Nah, gurunya pun juga demikian, harus bisa menerima berbeda daripada siswa karena memang setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Terus kemudian tidak mencari pengakuan dari orang lain. Maksudnya di sini, aku sudah benar belum untuk mencari pembenaran. Atau mengatakan, aku melakukan ini, saya melakukan ini karena tujuan ini. Itu adalah pembenaran, Bapak-Ibu. Ya, ketika seseorang bisa flashback atau bisa menilai dirinya, tentu yang dikatakan bukan itu tadi. Kita butuh masukan, kita butuh kritikan. Apakah saya butuh kritikan ini? Saya butuh masukan. Kira-kira kenapa sih pembelajaran kok nggak masuk? Saya butuh informasi dari kamu. Itu adalah kritikan. Jadi bukan mencari pembenaran, pengakuan dari orang lain atas perilaku yang sudah kita lakukan. Terus kemudian penting juga tidak menjadi orang lain. Dalam arti, mohon maaf, kita juga tidak bisa memaksakan orang lain itu seperti orang lainnya, atau memaksakan diri kita seperti guru yang lain misalnya. Ya, tetap menjadi diri kita, mungkin polanya saja, cara saja untuk mendeliver dalam pembelajaran itu yang memang harus diubah. Ya, oke. Apa sih hambatan daripada guru mindset itu, Bapak Ibu? Nah, salah satunya memang yang sangat berbahaya di sini adalah mental block. Ya, siswa punya, guru juga punya. Yang namanya manusia, pasti masing-masing manusia punya yang namanya mental block. Nah, mental block itu apa? Sebenarnya program pikiran pada diri setiap manusia yang menghambat pada tujuan, impian, atau perubahan-perubahan. Ini sulit, ini susah. Siswa itu tidak akan mencapai proses pembelajaran dengan baik, atau siswa itu sampai kapanpun akan menjadi seperti itu misalnya. Ini adalah mental block. Kenapa? Yang bersifat atau karena punya pengalaman di masa lalu yang kemudian tanpa sadar kita menyamakan. Ya, jadi program pikiran yang ada dalam diri kita, termasuk bisa jadi siswa sendiri juga punya mental block. Artinya apa? Ya aku memang tidak mampu, aku tidak bisa. Kenapa? Yang matematika bagi saya sulit, dari dulu juga sulit. Ini adalah mental block, Bapak Ibu. Ya, ini adalah mental block sebetulnya. Itu masuk dalam kategori fixed mindset, bukan growth mindset. Ya. Baik, bagaimana sih mental block itu terbentuk atau kemudian terjadi? Mental block terbentuk karena disebabkan yang pertama adalah stimulasi sejak dalam kandungan. Jadi seseorang kemudian yang ditolak dalam lahirnya atau di-reject bahasanya Bapak Ibu, ya, atau orang tua tidak yakin dengan anaknya selama di kandungan, itu juga bisa menjadi mental block. Kenapa? Itu masuk di dalam bawah sadar. Atau ketika balita, remaja, dewasa hingga saat ini berbagai lingkungan di sini mulai dari guru, teman lain-lainnya itu memperlakukan atau membuat satu perilaku-perilaku yang kemudian menganggap bahwa orang ini tidak mampu. Itu bisa jadi. Ya, misalnya kamu percuma, kamu belajar ini, kamu tidak akan bisa. Atau katakanlah ada orang tua yang kemudian menyampaikan itu pada anaknya, percuma ini nggak bisa kamu pelajari kan kamu masih kecil. Itu bisa menjadi sebuah mental block, Bapak Ibu. Ya, terus apalagi kejadian yang sangat traumatis, ya bisa jadi itu bentakan atau kemarahan, bisa jadi seseorang itu tidak bisa mempelajari matematika dengan baik, contohnya begitu, karena pada waktu kecil itu selalu dijejeli dengan informasi, atau pada waktu sekolah di SD dijejeli informasi, matematika itu sulit, matematika itu susah dan sebagainya, itu bisa menjadi traumatis, Bapak Ibu. Atau ketika belajar matematika dan kemudian seorang anak ini kemudian tidak bisa dan kemudian dimarahi entah oleh gurunya atau dari lingkungan keluarganya, itu bisa menjadi traumatis sehingga anak itu tidak bisa belajar matematika tadi. Itu mental block, ya. Film atau berita dari berbagai media, ya, film menakutkan dan sebagainya, itu juga bisa menjadi mental block. Atau kemudian dalam bentuk mimpi, sesuatu menakutkan, itu juga bisa menjadi mental block. Baik. Nah, ciri-cirinya apa? Virus mental block di sini adalah suka mengeluh, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang punya fixed mindset di sini biasanya suka mengeluh. Berbeda dengan berkeluh kesah. Mengeluh itu adalah segala sesuatu sudah berjalan dengan baik tetap mengeluh, tidak berjalan juga mengeluh. Di sini Bapak Ibu. Jadi mengeluh itu bukan mengeluh, tapi berkeluh kesah itu berbeda. Ya.
Jadi terus mencari alasan aja, mencari pembenaran, merasa dirinya tidak mampu. Terus kemudian apalagi virus perusak. Virus perusak di sini adalah orang itu tidak percaya diri, Bapak Ibu. Ya, merasa dirinya tidak mampu. Itu adalah virus perusak, Bapak Ibu. Terus menjudging dirinya, ya, bahwa aku memang bodoh, aku memang nggak bisa, gitu ya. Saya harus tetap di sini. Perubahan itu susah dibentuk. Ini adalah virus perusak, Bapak Ibu. Terus kemudian konflik batin antara saya bisa atau saya tidak bisa. Karena berbagai hal tadi yang sudah disampaikan oleh lingkungannya, bahwa ini sulit, ini tidak bisa. Terus kemudian, kenapa seseorang punya yang namanya mental block? Bisa jadi tidak ada perubahan. Kalau siswa misalnya belajar matematika, tetap aja nilai saya segitu-segitu aja. Saya belajar, saya les juga segitu-segitu aja. Ini adalah mental block, Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian tidak mau ambil risiko atau tidak berani mencoba. Ini adalah virus mental block. Jadi seseorang yang kemudian mereject dengan sebuah perubahan atau tidak berani mencoba, kurang berani mencoba, ini masuk kategori yang namanya mental block. Berarti seseorang tersebut mempunyai mental block yang bisa kategori termasuk fixed mindset. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tentang bakat. Tadi dibahas juga tentang minat dan bakat Bapak Ibu ya. Bahwa manusia itu masing-masing manusia juga akan berbeda-beda. Saudara kembar pun juga berbeda-beda. Bakat itu apa sih sebetulnya? Ya, ini menurut S.C. Utamunandar, seorang psikolog perkembangan, Bapak Ibu, bakat adalah sebuah kemampuan bawaan. Jadi kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan. Jadi bakat setiap orang pasti punya bakat berbeda-beda. Setiap orang punya bakat sendiri-sendiri. Tapi itu masih belum menjadi sempurna, tapi perlu dikembangkan lagi dan kemudian perlu dilatih. Ya, perlu dilatih secara terus-menerus bakat itu. Ya. Baik, bagaimana sih manfaat untuk mengenal bakat? Nah, anak perlu rupanya juga harus mengenal bakat termasuk dalam proses pembelajaran itu. Dia akan mengetahui potensi dirinya. Ya, potensi diri harus dia paham. Saya itu potensi diri saya itu apa? Kelebihan dan kekurangan saya itu apa? Terus kemudian dengan mengenal bakat, orang itu bisa merencanakan masa depan, termasuk ketika SMA, saya nanti kuliah di mana, dan kemudian saya juga akan bekerja di mana, berarti menentukan masa depan. Bagaimana kehidupan saya ketika seseorang itu mengenali bakatnya. Ya. Nah, minat berbeda sendiri Bapak Ibu. Jadi bakat itu memang turunan dari Tuhan. Bakat itu adalah sebuah keturunan genetik dari bapak atau ibu, sedangkan minat ini adalah lebih kepada motivasi. Minat ini lebih kepada sebuah keinginan, Bapak Ibu. Jadi bisa jadi bakatnya berbeda, minatnya itu berbeda, Bapak Ibu. Ya, bisa jadi. Atau bisa jadi ketika seseorang itu punya bakat dan kemudian juga punya minat di hal yang sama, itu akan menjadi hebat. Ya, minat itu kalau sering kemudian diekspresikan itu akan menjadi semakin kuat. Contoh seseorang, apa sih seseorang yang punya minat dan bakat? Contoh, seseorang yang punya bakat dalam hal tertentu, ketika dia mengerjakan sesuatu, Bapak Ibu, itu lebih mudah mengerjakannya, ya, lebih gampang mengerjakannya. Seseorang tidak punya bakat di sini, tapi minatnya itu besar dan kemudian dia belajar, maka dia pun juga bisa menunjukkan hasilnya yang lebih cepat karena memang ada minat, ya. Nah, manusia itu punya 9 kecerdasan Bapak Ibu, ya, atau multiple intelligence. Ini dari Howard Gardner, seorang psikolog juga. Ya, tadi saya sampaikan, sebetulnya inilah growth mindset. Ya, inilah growth mindset. Orang tidak bisa bakatmu hanya di sini, maka kamu bisa cuma di sini aja. Minatmu di sini, kamu hanya bisa di sini saja. Tidak bisa. Karena setiap orang punya 9 kecerdasan dan tergantung dia mau mengembangkan yang mana, Bapak Ibu. Karena segala sesuatu ini adalah bakat di dalam dirinya. Dia punya bakatnya. Contoh yang pertama adalah bakatnya linguistik. Tentu semua orang bisa berbicara. Tentu seseorang bisa berbicara. Tinggal ketika dia melatih, ketika ini menjadi sebuah bakat, maka dia akan menjadi seorang speaker atau seorang pembicara, Bapak Ibu. Ya, pasti semua orang bisa bicara, gitu ya. Terus kemudian logika matematika, semua orang bisa matematika. Ya, berarti bakatnya memang matematika, semua orang. Yang membedakan adalah lebih dominan di mana bakat itu. Jadi kemudian apakah kemudian orang yang bakat linguistik kemudian matematika dia tidak bisa, tergantung apakah dia meminati matematika itu. Ketika dia meminati matematika itu, bisa jadi dia akan lebih gampang untuk mengerjakannya. Ya. Terus kemudian lagi, yang ketiga adalah visual spasial. Biasanya orang yang punya kecerdasan di visual spasial atau dominan di sini, biasanya dia suka menggambar.
ya, suka membuat patung atau membentuk hal-hal yang sifatnya 3 dimensi, atau berkaitan dengan fotografi atau video, itu adalah visual spasial, Bapak Ibu, atau membuat suatu bangunan, misalnya seperti itu. Kalau logika matematika, biasa akuntansi, biasa atau kimia, itu adalah kecerdasan atau bakat dari seseorang. Ya. Berikutnya musikal. Semua orang juga bisa bermusik, Bapak Ibu. Tapi bagi seseorang yang punya bakat musik lebih dominan, dia akan gampang sekali mempelajari yang namanya musik. Tapi apakah kemudian orang visual spasial atau orang matematika punya bakat di situ tidak bisa belajar musik? Tergantung minatnya. Ya, tergantung minatnya. Jadi ketika dia punya minat di musik, dia juga dominan di matematika, tapi dia juga bisa bermusik. Tapi apakah semua yang bisa digerakkan? Itu semuanya bisa, Bapak Ibu, karena memang ada 9 kecerdasan. Ya, selanjutnya kinestetik. Biasanya orang-orang yang suka kinestetik ini ada suka bergerak, suka olahraga, ya, kemudian suka menari biasanya. Yang sifatnya adalah bergerak, yang sifatnya bukan diam, Bapak Ibu, tapi beraktivitas biasanya itu di lapangan. Ya. Berikutnya interpersonal. Seseorang yang punya bakat interpersonal atau minat interpersonal yang baik, maka dia akan lebih mudah bergaul dengan orang lain, Bapak Ibu. Lebih gampang bergaul dengan orang lain. Tentu kalau seseorang lebih punya bakat atau minat di interpersonal, biasanya kalau kuliah mengambilnya biasanya Bapak Ibu di hubungan internasional atau di fakultas hukum atau bisa jadi di psikologi karena dia seorang bisa berbicara, ya, atau di bagian kesehatan yang lain yang kemudian memang berhubungan dengan orang lain, atau di bagian marketing, ya, atau kemudian di bagian bisnis, itu bisa sekali Bapak Ibu. Berikutnya apa? Intrapersonal. Intrapersonal itu berarti bakatnya adalah orang itu suka, biasanya ciri-ciri orang yang suka intrapersonal adalah kepada dirinya sendiri, ya, dalam Bapak Ibu. Dia suka menciptakan musik, ya, menciptakan apa namanya lagu, menulis. Biasanya adalah orang-orang yang punya kecerdasan intrapersonal atau bakat di intrapersonal. Berikutnya adalah spiritual, Bapak Ibu. Spiritual di sini biasanya cepat banget ketika belajar tentang agama, ya, belajar banget tentang agama, gampang banget menyerap, menerima. Ini spiritual. Terus kemudian yang terakhir adalah naturalistik. Naturalistik di sini berarti berkaitan dengan alam, biasa dengan biologi, pelajaran-pelajaran seperti itu, atau berkaitan dengan geologi, atau berkaitan dengan hewan atau tanaman, ahli botani biasanya. Itu adalah naturalistik. Jadi 9 hal ini adalah bakat setiap manusia, Bapak Ibu. Bakat setiap manusia. Sehingga manusia itu bisa menjadi apapun di mana di bakatnya ini ada, lebih kepada kemudian minatnya. Dia minat kemana. Kebetulan kalau misalnya dia bakatnya di situ dan minatnya di situ, maka akan klop. Maka dia akan menjadi seperti yang diharapkan. Ya. Pak Hari, baik, ya. Dipercepat mungkin ya. Oke. Baik. Nah, ini untuk memilih jurusan Bapak Ibu sesuai dengan potensi diri. Ini saya sampai di sini aja. Ya, jadi ketuai hobi. Hobi hal-hal yang membuat tertarik pada sesuatu. Kita bisa mapping, kita bisa lihat anak-anak kita. Dia hobinya apa? Ya, ini terutama ada guru PK nantinya. Hobinya apa, tertarik pada apa, kita bisa membantu mereka untuk, atau dalam proses pengajaran, dengan hobinya, misalnya dia suka menggambar dan sebagainya, bisa jadi pelajaran matematika itu dengan cara menggambar, akan lebih memudahkan dia untuk menerima informasi. Ya. Terus catat hal yang membuat termotivasi atau terinspirasi. Ini biasanya untuk memilih jurusan kuliah, Bapak Ibu ya. Apa yang termotivasi? Oh, termotivasi ya untuk menjadi seorang pembicara, atau saya terinspirasi oleh siapa? Ya. Terus kemudian yang ketiga, perhatikan bidang-bidang yang dikuasai biasanya untuk memilih jurusan. Kira-kira dia lebih ahli di mana, lebih gampang mana? Ada 9 itu tadi Bapak Ibu. Terus kemudian perlu juga mengamati prestasi akademik, itu juga penting. Yang kelima adalah perbanyak informasi tentang jurusan kuliah. Nah, Bapak Ibu juga paling tidak kepada para siswa sendiri juga menginformasikan banyak hal. Nah, biasanya kembali lagi, oke, saya berminat Bu kuliah di sini, misalnya. Saya berminat kuliah di sini. Tapi bisa jadi itu bukan bakatnya. Tapi minat ini yang kemudian diperbesar, itu akan menjadi pegangan dalam hidupnya. Oke, Bapak Ibu, semoga sebetulnya materi masih ada, tapi karena ada keterbatasan waktu, jadi saya mohon maaf, semoga ini bisa menjadi manfaat. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima Saya kembalikan kasih lagi pada Pak Bu Hari. Vina.
Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan satu insight bahwa kita ini juga sebagai tenaga pendidik, guru gitu ya, punya peran untuk bisa membuat anak didik kita apakah tetap dia akan berada di zona fixed mindset atau di growth mindset dengan komunikasi kita sehari-hari mungkin kepada mereka. Kira-kira begitu ya. Baik, Bapak Ibu kita akan masuki sesi tanya jawab. Mungkin bisa agak cepat saja supaya Bu Nuwadi juga tetap punya waktu untuk bisa menjawab pertanyaan, kemudian bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Bapak Ibu ada mungkin yang ingin bertanya, silakan raise Ya, hand. saya Bu, Ya, tinggi siang. nggih, silakan Bapak, maaf dengan Bapak Sireniki. Tinggi Ibu, selamat sore Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Pada sore ini sangat menyenangkan sekali. Jadi sekedar informasi bahwa Tiang sudah ikut dua kali dalam webinar yang dilaksanakan oleh akun bank. Oke, terima kasih banyak Bapak. Nama Tiang Pak Budi, ya. Nama Pak saya Budi. Pak Budi, nama Boleh lengkapnya dibantu Ade. mungkin untuk tim untuk di spotlight Pak Budinya supaya kelihatan. Gimana Ibu? Gimana mau dibilang? Ya, silakan Pak. Nama Tiang Pak Budi, itu Iya. sering dipanggil Pak Budi, tapi nama lengkapnya Kadek Budi Hartawan. Saya bertugas di SMKN 1 Singaraja sebagai guru produktif di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Mungkin yang mau bertanya itu dengan Ibu Nengah Nuwadi barangkali, dengan Ibu Nengah Nuwadi itu yang pertama, ketika sekolah sudah mengacu ke kurikulum Merdeka, itu kira-kira apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak didiknya itu mereka menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi saya ulang Ibu, kira-kira apa yang perlu orang tua siapkan? Orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka itu di sekolah yang bersangkutan menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua tadi Ibu Nengah Nuwadi menyampaikan bahwa kurikulum Merdeka itu hanya bersifat opsi atau dijadikan opsi. Kemudian Tiang ingin bertanya, mengapa kurikulum Merdeka itu dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Mungkin itu Ibu dari saya. Selamat sore. Baik Pak Budi, terima kasih banyak. Mungkin bisa langsung dijawab saja dulu ya Bu ya, satu-satu gitu. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini kayaknya teman saya ini Bu. Ya, teman saya di Singaraja ini ya. Oke, yang pertama sekolah kan sudah menyiapkan diri ya. Sekolah sudah siap, anak-anak juga sudah siap. Nah sekarang orang tua, apa sih yang harus disiapkan oleh orang tua? Tentu di sini orang tua kan tidak bisa menyerahkan secara sepenuhnya itu hanya kepada sekolah ya Pak Budi ya. Itu orang tua punya kontribusi yang sangat besar juga dalam pendidikan. Nah, apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama tentu yang pertama dia orang tua juga sebelum dia menyiapkan kan sekolah juga satuan pendidikan harus juga mensosialisasikan kepada orang tua gitu ya. Apa sih yang harus kurikulum Merdeka itu seperti apa sih, kan perlu sosialisasi nih kepada orang tua, siswa, orang tua, guru. Pertama kan guru ya, kemudian siswa, kemudian juga orang tua. Sehingga orang tua jika sudah tahu programnya seperti apa, tentu akan belajar dari apa yang harus dia lakukan dari situ. Jadi kalau kita bilang apa sih yang harus disiapkan, ya harus sosialisasinya seperti apa gitu ya. Jadi sampaikan dulu oleh sekolah. Jadi tentu dalam hal itu hal-hal yang sudah disampaikan, sudah disosialisasikan tentu akan disiapkan. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kurikulum itu saat ini masih opsi, masih bisa dilakukan pendidikan opsi? Ya, karena ini
pelaksanaannya adalah bertahap, Bapak. Tidak bisa dipaksakan karena kesiapan satuan pendidikan di masing-masing daerah itu tidak sama. Itu yang menjadi dasar. Ya, ya betul. Kalau seperti yang kurikulum 2013 di awal dilakukan, dipaksakan oleh suatu daerah, laksanakan. Nah, ini kan juga tidak bisa maksimal. Ya, sedangkan di sini sesuai dengan namanya kurikulum merdeka, jadi dia merdeka dulu dong memilihnya. Ya. Kemudian ada juga yang opsinya sekarang satu, tahun lalu satu, sekarang tahun ini sudah bisa memilih opsi 2 atau tetap di opsi 1 karena belum siap benar. Tapi tidak boleh yang opsi 2 turun menjadi opsi 1. Gitu ya Pak ya, Pak Iya, Budi ya. betul, betul, Gimana betul. kabarnya? Semoga sambil menanya kabar di sini Pak ya, hari Imam ya. Ya, oke. Itu Pak Iya. Arya, Pak Budi ya yang bisa saya sampaikan. Ya, Jadi yang Inge Ibu, terima disiapkan. kasih atas paparannya. Oke, Jadi terima kami kasih. sih di sekolah kami sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2021, 2022 sampai sekarang ini. Gitu. Inge Ibu, sudah jelas sekali apa yang bisa Nggih, sampaikan. Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Kadek Budi Hartawan. Oke, sama-sama. Sudah cukup lumayan ya Bu ya dapat bertegur sapa dengan Pak Kadek nih. Baik. Forum ini bisa bertegur sapa juga Bu dengan teman-teman. Iya baik. Ya, siap. Ada dari kolom chat saya ketemu dengan Bapak Sudi Bawana. Terima kasih Bapak untuk responnya. Sungguh kompleks pembelajaran yang dilakukan dengan pembelajaran terdiferensiasi mulai dari tes diagnostik, kontinuitas diagnostik, tes sampai dengan assessment. Dengan tingginya jumlah jam mengajar dan kelas yang diampu, apakah otoritas yakin bahwa kurikulum merdeka akan berhasil secara signifikan? Nah, gimana nih Bu? Kayaknya kalau optimis ya harus optimis ya Bu ya. Sebagai pendidik kita harus tetap optimis Pak. Ya ini juga teman saya Bu, Pak Sudi Bawo, kakak kelas saya. Ya, jadi teman tetap baru ya. saya juga Bu, kan baru ketemu. Ya, jadi ya tetap optimis Pak Putu ya. Jadi walaupun nah ini namanya kan pemerintah berupaya ya bagaimana menanggulangi terjadinya learning loss ini ya. Dari sini juga tentu akan dievaluasi kembali gitu ya. Seandainya memang setelah dievaluasi tidak ini maka tentu pemerintah akan melakukan yang namanya perubahan-perubahan kembali. Makanya kita sebagai pendidik jangan antipati dengan perubahan. Gitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan sudah cukup puas ya Pak ya. Pokoknya lakukan aja dulu Pak. Nggak mungkin juga pemerintah membuat program tanpa evaluasi ya Bu ya. Optimis ya. Iya, optimis. Dan ini juga tadi sudah disampaikan juga bahwa masih ada opsi kok kalau memang dirasa mungkin belum 100% mampu untuk melakukan kurikulum merdeka ini gitu ya. Di kolom chat Ibu Yuliani, terima kasih Pak Hari ilmunya katanya. Saya nyampaikan terima kasih ya Pak gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya Bapak Ibu, silahkan. Bisa langsung berkonsultasi, bisa langsung bertanya seperti Bapak-bapak tadi, bisa langsung join atau lewat kolom chat. Oke, Ketut Sarjana, Bapak Ketut Sarjana, izin bertanya untuk Pak Hari, upaya apa yang dapat dilakukan selain tes TPA Bapak untuk mengetahui potensi peserta didik? Oke, baik. Salah satu hal, mohon maaf Bapak Ibu, saya juga tidak, terima kasih Pak Ketut ya, saya tidak menjalankan yang namanya tes TPA, tapi lebih kepada tes psikologi. Salah satunya adalah dengan menggunakan tes psikologi itu sendiri, dengan menggunakan tes minat bakat. Tapi kalau misalnya dirasa itu memang tidak mungkin untuk melakukan tes psikologi sendiri, karena dalam tes psikologi sendiri bukan hanya diukur secara intelijensi, tapi banyak hal yang bisa diukur di situ. Bapak Ibu bisa melihat potensi-potensi daripada anak-anak kita. Makanya kenapa yang dimunculkan tadi yang guru mindset tadi, ya di guru mindset tadi, anak itu boleh belajar apapun. Kita lihat misalnya, misalnya ada 3 hal tadi Bapak Ibu. Ada visual, auditory, ataupun kinestetik. Anak ini misalnya dalam proses belajarnya lebih mudah. Misalnya lebih mudah mana? Lihat visualnya, auditory, atau kinestetik. Contoh untuk mengetahui anak ini punya visual, auditory, kinestetik. Kalau anak visual, Bapak Ibu, biasanya ketika dalam proses pembelajaran itu, satu, dia senang membaca. Ya, senang membaca. Terus kemudian ketika ada satu proses pembelajaran, dia senang melihat
di papan tulis, melihat kita sebagai guru, dan kemudian dia juga menulis, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau anak-anak visual ini lagi capek atau lelah, bosen, Bapak Ibu, biasanya bukunya itu banyak coretan-coretan. Itu adalah anak-anak visual, Bapak Ibu, itu potensi, ya. Terus kemudian anak-anak yang kemudian auditori. Anak-anak auditori ini biasanya mempunyai kecerdasan linguistik yang bagus, Bapak Ibu. Suka bicara, suka menyanyi, dan proses pembelajarannya adalah ketika dia jarang mencatat, tapi benar-benar melihat proses pembelajaran daripada Bapak Ibu. Jadi perhatikan Bapak Ibu ketika berbicara dan sebagainya. Jadi fungsi pendengarannya itu akan merekam informasi yang banyak, dan kemudian dia hanya mencatat yang penting-penting saja, poin-poin saja biasanya. Nah, kalau anak-anak sedang bosen nih, anak-anak yang auditori, itu biasanya ngomong, Bapak Ibu, ya, ngomong, bikin keributan. Nah, kalau anak-anak yang punya kecerdasan kinestetik, katakanlah, ya, biasanya dia tidak menyukai terlalu banyak duduk, Bapak Ibu, tapi lebih kepada sebuah praktek. Pak, praktek aja, atau saya bisa mengerjakan, saya maju dan sebagainya. Kita ada praktek. Anak-anak kinestetik, ketika dia sudah mulai jenuh, Bapak Ibu, biasanya dia mulai entah duduknya sudah mulai goyang, atau dikit-dikit izin ke kamar mandi, itu biasanya adalah anak-anak kinestetik. Ya, kalau kita ingin mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Tapi kalau berkaitan dengan masalah kecerdasan dan sebagainya, tentu harus menggunakan alat ukur, Bapak Ibu. Alat ukur untuk mengetahui potensi kecerdasannya di angka berapa. Seperti itu. Semoga bisa menjawab, Pak Ketut. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah cukup puas ya. Puas. Sudah cukup jawabannya ya, Pak Ketut ya. Baik, ada lagi kah Bapak Ibu untuk disampaikan? Ibu Putri Widyastini ya. Thanks Pak Hari ilmunya, karena ilmu psikologi khususnya pembahasan growth mindset tadi penting sekali perannya untuk dunia pendidikan. Karena kecenderungan guru sendiri banyak yang anti perubahan karena sudah biasa di zona nyaman. Oke, ya itu kembali lagi kepada diri kita ya Bu ya. Harusnya mau tidak mau kalau kita sudah kecemplung nih di dunia kependidikan, ya kita dulu belajar apapun itu dan tidak tidak berada di zona nyaman, karena semuanya pasti akan ada perubahan-perubahan dan seterusnya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu, adakah yang raise hand? Belum, tidak ada. Bapak Ibu, untuk yang mengikuti webinar kali ini, mohon untuk mengisi link, baik tadi di awal, link absensi, dan kemudian nanti link kehadiran. Untuk materinya akan kami kirimkan personal satu-satu, jadi nanti ada tim dari Kampus Akubang yang akan mengirimkan materinya. Jadi Ibu akan mendapatkan materinya bila Bapak Ibu sudah mengisi link yang ada di kolom chat. Baik, kalau memang tidak ada, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu peserta webinar. Pak Kade Budi Hartawan udah 2 kali nih dari Singaraja, luar biasa sekali. Mohon masukannya ya Pak, besok-besok untuk Akubang juga materi apa lagi nih yang perlu untuk kita adakan. Dia juga sampaikan sama anak-anak kami di sekolah. Kenapa Pak, maaf? Dia juga sampaikan sama anak kami untuk ikut webinar ini. Oke, baik, terima kasih Pak. Mumpung kita masih bisa webinar ya Pak ya, kalau misalnya harus dari Singaraja datang ke Denpasar perlu waktu dan tidak sebentar. Kalau webinar kan bisa sambil ngopi-ngopi kali ya Pak ya, walaupun sore hari ya. Baik, Ibu Nwadi, terima kasih banyak waktunya Ibu. Ibu harus melanjutkan kegiatan. Saya pikir Ibu luar biasa strong hari ini. Maluku Denpasar, Maluku bolak-balik ya Bu ya. Kemudian Pak Hari juga, thank you banget Pak. Salam buat teman-teman di Dian Selara semuanya, sama Ibu, sama Bunda juga ya. Lama nggak pernah ketemu, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan yang pasti salam juga untuk semua Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di webinar dari Kampus Akubang hari ini. Tidak terhingga ucapan terima kasih saya. Mudah-mudahan kita masing-masing bisa mendapatkan insight yang baik, 1-2 hal untuk kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak didik kita. Baik, dan sekali lagi Bapak Ibu, saya satu pesan nih, mohon disampaikan kepada anak didiknya untuk ikut lomba di Akubang Youth Carnival. Kita akan adakan di bulan Desember, mumpung masih ada biaya pendaftaran gratis.
Jadi mohon daftarnya saja cepat-cepat sambil mempersiapkan segala sesuatunya. Sekali lagi saya Vina mewakili teman-teman tim dari kampus Akubang mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan di lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk topik yang berbeda. Akhir kata, selamat sore. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Vina. Terima Izin live kasih. ya. Nggih, terima kasih Pak Hari, Bu Bapak Nadi, Ibu, terima kasih banyak. semuanya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Oh ya, Bapak Ibu mohon maaf untuk bisa mengisi link feedback bagi peserta yang masih ada di room meeting hari ini. Sudah ada di kolom chat Bapak Ibu. Mohon masukannya karena apapun yang Bapak Ibu akan berikan masukan itu sangat berarti untuk kami untuk meningkatkan diri menjadi lebih baik lagi. Ada link yang harus diisi di kolom chat Bapak Ibu dan nanti sekali lagi materi hari ini akan kami kirimkan via nomor WhatsApp yang sudah Bapak Ibu cantumkan di link. Terima kasih banyak.